Pemirsa, 9 remaja di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi karena nekat menggelar sahur on the road saat PSBB. Mereka ditangkap usai menyiarkan kegiatannya secara langsung melalui Facebook. Inilah rekaman dari siaran langsung sekelompok remaja saat menggelar sahur on the road di Jalan Sabutung, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka nekat menggelar sahur on the road di tengah PSBB dan menyiarkannya secara langsung di Facebook. Berdasarkan siaran langsung ini, polisi langsung mendatangi lokasi sahur on the road dan menjaring 9 remaja. Dari hasil penyisiran yang dilakukan oleh tim respon Anggaru, ditemukan sekitar 9 orang remaja yang sementara bersembunyi di dalam lorong. Dari ke-9 orang tersebut, kemudian kita amankan beserta sepeda motor yang mereka bawa. Para remaja ini kemudian diberi sanksi push up dan diminta menandatangani pernyataan tertulis. Namun jika mengulangi perbuatannya, mereka diancam penjara selama 7 hari di Polres Pelabuhan Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Ayus melaporkan. RZ, bocah viral yang merupakan korban perundungan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, banyak mendapat simpati publik. Sejumlah bantuan mulai dari beasiswa hingga kendaraan sepeda motor listrik diberikan kepada anak penjual jalan kote yang membantu orang tuanya berdagang. 100, 700, 900, 10. Inilah tingkah lucu penjual jalan kote, korban perundungan ketika menghitung uang bantuan dari warga yang viral di media sosial. Siapa sangka, bocah 12 tahun yang viral saat berkeliling menjual pastel atau jalan kote yang menggunakan sepeda menjadi korban perundungan dari sekelompok pemuda di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, terus mendapat simpati publik. Bahkan ia dapat bertemu dengan orang nomor 1 di Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Sejumlah bantuan pun diberikan Gubernur Sulawesi Selatan ini, seperti sepeda motor listrik, beasiswa selama 3 tahun, dan uang senilai 18 juta rupiah. Muzakir, orang tua korban perundungan ini berharap kejadian perundungan yang menimpa putranya tidak kembali terulang kepada siapapun. Terima kasih banyak bantuannya dan perhatiannya. Kami berterima kasih kepada Pak Kapolres karena sudah mengatasi ini dengan sesuai dengan prosedur. Sementara itu, aparat kepolisian Polres Pangkep, Sulawesi Selatan telah menetapkan 7 tersangka terhadap para pelaku yang masih menjalani proses penyelidikan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, asimilasi yang diberikan Kemenkumham ke Bahar bin Smith dicabut. Menurut Dirjen Permasyarakatan, Bahar kembali dimasukkan ke penjara karena dinilai meresahkan masyarakat dengan memberikan ceramah yang provokatif. Belum lama keluar dari lapas Pondok Rajek Cibinong Bogor karena mendapat asimilasi, Bahar bin Smith kembali ditangkap dan dibawa polisi ke lapas Gunung Sindur. Asimilasi yang diterima Bahar dicabut oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Liberty Sitinjak, yang mengeksekusi Bahar di kediamannya mengatakan, Bahar telah melakukan tindakan yang menimbulkan keresahan di masyarakat. A melakukan beberapa tindakan yang dianggap telah menimbulkan keresahan di masyarakat, yaitu menghadiri kegiatan memberikan ceramah yang provokatif dan menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian kepada pemerintah. Ceramah yang telah beredar berupa video yang menjadi viral yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Sementara menurut kuasa hukum, ada pelanggaran yang dilakukan oleh kliennya sehingga dijemput oleh polisi dan pihak Bapas. Kita belum tahu penahanannya dalam apa. Tapi yang kita kita menduga bahwa yang semalam menjemput di samping pihak kepolisian juga ada Bapas. Nah, kita duga ada dugaan ada pelanggaran yang dilakukan oleh Habib Bahar terhadap poin-poin kesepakatan dengan pihak Bapas. Terkait asimilasi. Betul, terkait asimilasi. Oh, gitu. Sebelumnya Bahar bin Smith mendapat asimilasi dan keluar dari lapas Pondok Rajek Cibinong Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 16 Mei 2020.
Ratusan santri menyambut kedatangan Bahar di pondok pesantren Tajul Alawin. Bahar pun langsung memberikan ceramah di hadapan para santrinya. Kini Bahar bin Smith akan menjalani sisa pidananya selama 1,5 tahun lagi di tahanan. Dari Bogor dan Bandung, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Pasca penangkapan pengoplos daging sapi dengan daging celeng di Pasar Bengkok, Tangerang, Banten, sejumlah pedagang daging khawatir omset penjualan mereka menurun. Pedagang daging berharap tidak ada lagi oknum pengoplos yang akan merugikan konsumen. Inilah suasana sejumlah pedagang daging sapi di Pasar Bengkok, Tangerang, Banten, Senin kemarin. Setelah polisi menangkap pengoplos daging sapi dan daging celeng, sejumlah pedagang daging sapi mulai khawatir. Mereka khawatir omset menurun terlebih jelang Hari Raya Idul Fitri. Sangat menyayangkan karena itu akan merusak image pasar sendiri. Tapi mudah-mudahan sih tidak terlalu berpengaruh. Tapi untuk pembeli sendiri Pak, pada merasa khawatir nggak Pak di sini Pak? Kalau yang belanja sini mah nggak pernah ada. Kalau di sini nggak pernah ada. Sebelumnya Polres Metro Tangerang Kota menangkap 2 pengoplos daging sapi dan daging celeng. Pengungkapan kasus ini berawal dari pemeriksaan lapangan dan uji laboratorium petugas Dinas Ketahanan Pangan terhadap pedagang daging sapi di 3 pasar berbeda di Kota Tangerang. Pengungkapan kasus ini berawal dari pemeriksaan lapangan dan uji laboratorium petugas Dinas Ketahanan Pangan terhadap pedagang daging sapi di 3 pasar berbeda di Kota Tangerang. Tersangka dijerat pasal berlapis tentang peternakan dan kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Dari Tangerang, Sukron iNews melaporkan. Gereja Basilika Santo Petrus Vatikan kembali dibuka untuk umum. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.